Malam itu, udara terasa lebih berat dari baja. Obor-obor menyala, pedang terhunus, dan pasukan bersiap menumpahkan darah. Segalanya tampak pasti, menang atau mati. Namun di sudut yang sunyi, jauh dari barisan tombak dan teriakan perang, seseorang berlutut, tak membawa senjata, tak mengenakan pelindung, hanya napas yang bergetar, dan doa yang diulang pelan, berkali-kali. Angin berubah arah, api obor bergetar, dan tanpa oba-oba, keberanian para prajurit mulai runtuh dari dalam. Tak ada serangan, tak ada tebasan. Namun malam itu, besi mulai kalah oleh sesuatu yang tak bisa disentuh. Dan saat fajar mendekat, satu pertanyaan menggantung di udara. Jika doa saja bisa mematahkan kekuatan senjata, apalagi yang selama ini kita salah pahami tentang kekuasaan dan perang. Malam turun perlahan, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Langit gelap tanpa bintang, seakan sengaja menutup mata dari apa yang akan terjadi. Di kejauhan, derap langkah pasukan mengguncang tanah. Besi beradu dengan besi, senjata digenggam erat, wajah-wajah tegang memantulkan cahaya obor. Di zaman itu, kekuasaan diukur dari seberapa tajam pedang dan seberapa banyak darah yang sanggup ditumpahkan. Benteng-benteng berdiri kokoh, temboknya tebal, penjaganya berjaga tanpa henti. Para penguasa merasa aman. Mereka percaya tidak ada yang mampu menembus baja dan strategi perang yang telah disiapkan berbulan-bulan. Setiap sudut wilayah dijaga, setiap jalan diawasi. Dunia tampak tunduk pada kekuatan yang terlihat dan bisa disentuh. Namun di balik hiruk-pikuk persiapan perang, ada sudut-sudut sunyi yang luput dari perhatian. Tempat-tempat gelap yang tak dipenuhi teriakan komandan atau gemerincing senjata. Di sanalah suara lain muncul. Bukan suara perintah, bukan ancaman, melainkan bisikan lirih yang lahir dari dada yang bergetar. Beberapa orang memilih berdiam, mereka tidak berdiri di barisan depan. Tidak pula memegang senjata. Tubuh mereka rapuh dibandingkan prajurit bersenjata. Namun di dalam diri mereka ada keyakinan yang tak bisa dirantai. Di malam yang menekan itu, mereka menundukkan kepala, nafas diatur, dan doa mulai diucapkan. Perlahan, berulang, penuh kesungguhan. Tak ada yang langsung berubah. Pasukan tetap bergerak, obor tetap menyala. Perang tampak tak terhindarkan, tetapi sesuatu mulai bergeser. Angin berhembus, tidak seperti biasanya. Api obor bergetar, memanjangkan bayangan yang menari-nari di dinding benteng. Beberapa prajurit saling berpandangan, merasakan kegelisahan tanpa sebab yang jelas. Keyakinan yang selama ini kokoh mulai retak tipis, bukan karena serangan musuh, melainkan oleh rasa tidak nyaman yang merambat pelan. Malam terasa terlalu sunyi. Jantung berdetak lebih cepat. Ada perasaan diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang tidak bisa dilawan dengan tombak atau pedang. Doa-doa itu terus mengalir. Tidak keras, tidak menggelegar, namun konsisten, seolah menekan ruang yang sama berulang kali. Setiap kata menjadi beban tak kasat mata. Setiap helaan napas menjadi saksi bahwa di tengah kekuatan senjata ada kekuatan lain yang sedang bekerja. Di barisan pasukan, keberanian mulai goyah. Tangan yang memegang senjata terasa dingin. Pikiran dipenuhi bayangan buruk. Beberapa prajurit terjaga dari lamunan dengan dada sesak. Tak mengerti mengapa rasa takut tiba-tiba muncul tanpa musuh di depan mata. Malam itu belum ada darah yang tumpah. Belum ada bentrokan. Namun keseimbangan telah terganggu. Apa yang selama ini dianggap lemah perlahan menunjukkan pengaruhnya. Besi masih di tangan para prajurit, tetapi keyakinan mereka mulai diambil sedikit demi sedikit, dan di bawah langit gelap tanpa saksi, sejarah mulai bergerak, bukan oleh teriakan perang, melainkan oleh bisikan yang tak terdengar. Sebuah awal dari pertarungan yang tidak akan dimenangkan oleh senjata, dan sebuah tanda bahwa malam ini, besi tidak lagi menjadi penguasa tunggal. Pagi datang tanpa membawa kelegaan. Kabut tipis menggantung di atas tanah yang masih basah oleh embun, menyelimuti benteng dan barisan pasukan yang belum bergerak. Tidak ada serangan semalam, tidak ada darah yang tumpah. Namun, sesuatu telah berubah. Raut wajah para prajurit tak lagi sekeras baja yang mereka genggam. Ada kegelisahan yang tertinggal, seperti bayangan panjang yang enggan pergi. Di pusat kekuasaan, para pemimpin tetap duduk tegak. Peta perang terbentang di hadapan mereka. Garis-garis strategi ditarik dengan yakin. Mereka menertawakan kegelisahan pasukan, menganggapnya sekadar kelelahan
sebelum pertempuran besar. Bagi mereka, kemenangan adalah soal jumlah senjata, kekuatan benteng, dan ketepatan perintah. Hal-hal lain dianggap tak berarti. Keyakinan yang tak berbentuk itu diremehkan. Doa dipandang sebagai pelarian orang lemah. Bisikan malam dianggap tak lebih dari cerita untuk menenangkan diri. Kekuasaan, bagi mereka, hanya lahir dari rasa takut yang ditanamkan lewat kekerasan. Selama senjata masih di tangan, dunia diyakini akan tetap tunduk. Perintah dikeluarkan dengan suara tegas. Pasukan diperintahkan bersiap. Senjata diasah. Formasi diperkuat. Genderang perang dipukul perlahan, menciptakan irama yang seharusnya membangkitkan keberanian. Namun irama itu terdengar hampa di telinga sebagian prajurit, seolah tidak lagi mampu menutupi kegelisahan yang merambat dari dalam. Di sudut lain, jauh dari ruang perintah dan suara genderang, orang-orang yang semalam berdoa kembali berkumpul. Tidak ada perubahan dalam sikap mereka. Tidak ada perayaan, tidak ada rasa menang. Wajah mereka tenang, seolah memahami bahwa apa yang sedang bergerak belum mencapai puncaknya. Doa kembali diucapkan. Kali ini dengan kesadaran bahwa kekuatan yang mereka sentuh tidak bekerja secara instan. Hari berjalan lambat, matahari naik, lalu tergelincir. Pasukan tetap siaga, tetapi tidak ada pertempuran. Ketegangan justru semakin menebal. Setiap suara kecil terdengar berlebihan. Setiap bayangan tampak mencurigakan. Senjata yang biasanya memberi rasa aman kini terasa seperti beban. Para pemimpin mulai gelisah. Mereka tidak mengakuinya, tetapi ketidakterjadinya perang menjadi tekanan tersendiri. Kekuasaan mereka dibangun di atas aksi dan dominasi. Diam adalah sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka menuntut kepastian, namun tak satu pun strategi mampu menjelaskan rasa takut yang muncul tanpa sebab. Malam kembali turun, obor kembali dinyalakan, dan lagi-lagi doa mengisi ruang yang tak terjaga oleh senjata. Tidak ada benturan, tidak ada serangan. Tetapi kali ini, ketakutan terasa lebih nyata. Beberapa prajurit mulai meragukan perintah. Beberapa mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya mereka hadapi. Di balik tembok kokoh dan barisan senjata, keyakinan para penguasa perlahan diuji. Sesuatu yang mereka remehkan justru menekan dari arah yang tak bisa diserang. Sebuah kekuatan yang tidak menuntut darah, tetapi menggerogoti kepercayaan diri sedikit demi sedikit. Dan tanpa mereka sadari, keseimbangan kekuasaan mulai bergeser. Senjata masih berkilau di bawah cahaya obor, tetapi pengaruhnya tak lagi mutlak. Di antara besi dan strategi, ada keyakinan yang sedang menunggu waktu, sabar, dan tak tergesa. Sejarah belum meledak malam itu, namun arah geraknya sudah mulai menjauh dari genggaman senjata. Hari ketiga tiba dengan suasana yang makin berat. Langit tampak pucat, seolah kelelahan menyaksikan ketegangan yang tak kunjung pecah. Pasukan masih berjaga. Formasi tetap rapat, senjata tak pernah dilepas dari genggaman. Namun di balik kedisiplinan itu, ada kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Bukan lelah tubuh, melainkan lelah batin yang terus ditekan tanpa penjelasan. Di antara kerumunan prajurit, mulai terlihat perbedaan yang mencolok. Mereka yang bersenjata lengkap, berdiri dengan dada membusung, tetapi sorot mata mereka tak lagi setajam hari-hari sebelumnya. Sementara itu, di luar lingkaran kekuatan, orang-orang tanpa pedang bergerak dengan langkah tenang. Mereka tidak mencolok, tidak menantang, bahkan nyaris tak diperhatikan. Orang-orang ini tidak mengenakan baju perang, tidak membawa perisai. Tubuh mereka tak dilatih untuk bertarung, namun kehadiran mereka perlahan terasa. Mereka duduk di tanah, di sudut-sudut sepi, di balik pepohonan atau bangunan tua. Kepala tertunduk, bibir bergerak pelan. Doa kembali mengalir, tidak tergesa, tidak pula ragu. Beberapa prajurit mulai memperhatikan, awalnya dengan rasa heran, lalu berujung curiga. Bagaimana mungkin mereka begitu tenang di tengah ancaman perang? Bagaimana mungkin seseorang berani tidak memegang senjata ketika kematian bisa datang kapan saja? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung, tak terjawab, dan justru menambah kegelisahan. Para pemimpin tetap menutup mata. Mereka menganggap kelompok itu tidak relevan, tidak berbahaya. Bahkan jika diperhatikan, mereka hanyalah bayangan lemah di tepi sejarah. Kekuasaan, bagi mereka, hanya bisa diguncang oleh pemberontakan bersenjata. Segala sesuatu di luar itu dianggap tak layak dihitung. Namun ketenangan orang-orang tanpa pedang justru menjadi kontras yang menyakitkan. Ketika prajurit tidur dengan tangan mencengkeram senjata, mereka tidur dengan hati yang lapang. Ketika pasukan terbangun oleh mimpi buruk,
mereka terbangun untuk kembali berdoa. Perbedaan itu perlahan terasa, meski tak pernah diucapkan. Suasana di perkemahan mulai berubah. Tawa menghilang. Percakapan menjadi singkat. Setiap orang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ada rasa bahwa kekuatan yang mereka banggakan tidak sepenuhnya melindungi. Ada sesuatu yang luput dari latihan perang dan strategi. Doa-doa itu tidak meminta kehancuran, tidak memohon darah. Justru disitulah tekanannya terasa. Kekuatan yang tidak menuntut balasan fisik membuatnya sulit dilawan. Ia tidak memberi sasaran, tidak membuka celah. Ia hanya hadir, konsisten, dan terus menekan ruang batin mereka yang merasa berkuasa. Menjelang malam, beberapa prajurit memilih menjauh dari barisan. Mereka tidak melarikan diri, tetapi mencari ketenangan yang tak lagi mereka temukan di antara senjata. Dari kehauan suara doa terdengar samar, tidak memanggil, namun seolah membuka ruang untuk bernapas. Malam ketiga berlalu tanpa bentrokan, tetapi dampaknya lebih dalam dari pertempuran singkat. Untuk pertama kalinya, muncul kesadaran diam-diam bahwa kekuatan tidak selalu berbentuk ancaman, bahwa keberanian tidak selalu lahir dari pedang, dan bahwa orang-orang yang dianggap lemah mungkin sedang membawa sesuatu yang jauh lebih sulit dihancurkan. Sejarah terus bergerak di antara dua dunia, dunia besi yang gaduh dan dunia sunyi yang berdoa. Keduanya kini berdiri berhadapan, belum bertabrakan, namun tak mungkin lagi saling mengabaikan. Malam keempat datang dengan langit yang lebih rendah, seolah menekan bumi dari atas. Angin berembus pelan namun dingin, menyelinap ke sela-sela baju perang dan tenda-tenda perkemahan. Api unggun menyala redup, tak lagi berani membesar. Di wajah para prajurit, ketegangan kini berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ketakutan mulai diakui, meski tak pernah diucapkan. Tidur menjadi singkat dan gelisah. Beberapa terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi dahi. Tidak ada mimpi tentang musuh yang menyerang, melainkan perasaan jatuh tanpa dasar. Seakan pijakan keyakinan mereka runtuh perlahan. Senjata masih ada di sisi mereka, tetapi tidak lagi memberi rasa aman seperti sebelumnya. Di tengah suasana itu, doa berubah bentuk. Ia tak lagi diucapkan dengan keyakinan penuh seperti sebelumnya. Kini doa lahir dari dada yang tertekan, dari pikiran yang dipenuhi ketidakpastian. Beberapa prajurit yang dulu mengandalkan besi mulai berbisik sendiri di kegelapan. Bukan doa yang teratur, melainkan permohonan spontan yang keluar dari rasa takut. Sementara itu, orang-orang yang sejak awal memilih jalan sunyi merasakan perubahan yang sama, namun dari sisi yang berbeda. Mereka menyadari bahwa tekanan telah mencapai titik baru. Doa-doa mereka kini membawa beban yang lebih berat. Bukan hanya harapan, tetapi juga tanggung jawab. Mereka berdoa bukan karena aman, melainkan justru karena situasi semakin genting. Suara-suara lirih itu menyatu dengan malam, tidak terdengar sebagai lantunan, melainkan sebagai denyut yang konstan. Seolah setiap doa menambah tekanan pada ruang yang sudah sesak oleh kecemasan. Tidak ada tanda keajaiban, tidak ada cahaya dari langit. Namun, perubahan terasa nyata di dalam diri mereka yang terjaga. Para pemimpin mulai kehilangan kendali atas emosi mereka sendiri. Amarah muncul tanpa sasaran. Perintah dikeluarkan, lalu dibatalkan. Strategi diubah berkali-kali. Mereka merasa dikepung, bukan oleh musuh yang terlihat, melainkan oleh suasana yang tak bisa mereka pecahkan. Ketakutan ini berbeda. Ia tidak bisa ditumpas dengan hukuman atau teriakan. Beberapa prajurit mulai mempertanyakan makna keberadaan mereka di sana. Untuk pertama kalinya, muncul keraguan tentang tujuan perang itu sendiri. Apakah mereka benar-benar menghadapi musuh, atau justru sedang berhadapan dengan sesuatu yang berasal dari dalam diri mereka sendiri? Pertanyaan itu berputar tanpa jawaban, memperdalam rasa tidak aman. Doa yang lahir dari ketakutan memiliki daya yang berbeda. Ia tidak tenang, ia tidak indah, tetapi ia jujur. Dan kejujuran itulah yang membuatnya berat. Setiap bisikan membawa kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Setiap permohonan membuka lapisan demi lapisan keyakinan lama yang rapuh. Malam itu tidak berakhir dengan pertempuran, namun ia meninggalkan bekas yang lebih dalam. Ketakutan kini menjadi bagian dari keseharian. Tidak lagi disangkal, tidak lagi ditertawakan. Ia hadir di antara senjata, di balik perintah, dan di dalam doa-doa yang terucap dengan suara bergetar. Sejarah bergerak ke fase baru, dari keyakinan yang sombong menuju ketakutan yang jujur. Dan di titik inilah, doa mulai menunjukkan wajahnya yang paling berbahaya. Bukan sebagai harapan yang lembut, melainkan sebagai tekanan yang lahir dari kesadaran bahwa tidak semua hal
bisa dikendalikan dengan kekuatan. Pagi kelima menyingsing dengan cahaya yang aneh. Matahari terbit pucat, sinarnya tertahan kabut yang tak kunjung terangkat. Burung-burung jarang terdengar, alam seolah menahan napas, menunggu sesuatu yang belum terjadi. Di perkemahan pasukan bangun dengan perasaan berat, seakan hari itu membawa pesan yang tak ingin mereka dengar. Pertanda mulai bermunculan, kecil namun konsisten. Tali-tali tenda terlepas tanpa angin kencang. Kuda-kuda menjadi gelisah, meringkik, dan menolak dikendalikan. Senjata yang diasah semalaman justru terasa tumpul di tangan, bukan karena baja yang rusak, melainkan karena keyakinan yang mengendur. Hal-hal remeh itu dikumpulkan oleh pikiran yang sudah lelah, berubah menjadi kegelisahan yang sukar ditepis. Beberapa prajurit berbisik, menyebut malam-malam ganjil dan mimpi yang berulang. Mereka melihat bayangan bergerak di tepi penglihatan, mendengar langkah yang tak berwujud. Namun setiap cerita segera dipatahkan oleh tawa yang dipaksakan. Ketakutan, kata para pemimpin, adalah penyakit yang harus dibasmi sebelum menyebar. Di ruang perintah, para pemegang kekuasaan menutup telinga. Mereka membaca pertanda sebagai kebetulan, bukan peringatan. Setiap kejadian dijelaskan dengan logika dingin. Kabut hanyalah cuaca, kuda gelisah karena lelah, mimpi hanyalah bunga tidur. Dengan begitu, mereka merasa tetap berkuasa atas narasi dan arah peristiwa. Sementara itu, di tempat-tempat sunyi orang-orang tanpa pedang menangkap pesan yang berbeda. Mereka tidak menafsirkan pertanda sebagai ancaman langsung, melainkan sebagai penegasan bahwa sesuatu sedang bergerak menuju titik genting. Doa-doa mereka menjadi lebih terfokus. Tidak banyak kata, tidak banyak harapan, hanya kesadaran akan waktu yang kian sempit. Siang berlalu tanpa kejadian besar. Justru itulah yang membuat tekanan semakin kuat. Penantian menjadi senjata yang menyiksa. Pasukan menunggu perintah yang tak kunjung datang. Setiap menit terasa panjang. Setiap suara kecil membuat jantung berdegup lebih keras. Ketidakpastian menggerogoti disiplin yang selama ini dibanggakan. Sore hari, awan berkumpul dengan cepat. Langit menggelap sebelum waktunya. Hujan turun singkat namun deras, membasahi tanah dan memadamkan beberapa api unggun. Tidak ada yang terluka, tidak ada kerusakan berarti. Namun suasana berubah drastis, seolah alam ikut menandai bahwa keseimbangan lama tak lagi berlaku. Para pemimpin kembali menguatkan suara mereka. Perintah diulang dengan nada lebih keras. Keyakinan dipamerkan, seakan volume bisa menggantikan kepastian. Mereka menolak membaca isyarat, karena mengakuinya berarti mengakui bahwa ada kekuatan di luar perhitungan mereka. Malam turun, membawa kembali kesunyian yang menekan. Doa-doa terucap lagi. Kali ini lebih tenang, namun lebih tajam. Pertanda telah datang dan pergi. Ia tidak memaksa, ia tidak mengancam. Ia hanya hadir, lalu ditinggalkan. Sejarah mencatat momen-momen seperti ini sebagai titik buta. Saat peringatan diabaikan karena kesombongan, saat tanda-tanda dipatahkan oleh keyakinan lama, dan ketika malam kelima berakhir, sebuah kebenaran perlahan mengeras pertanda yang diabaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk berbicara dengan cara yang lebih keras. Hari ke-6 dimulai dengan perintah yang akhirnya turun. Setelah penantian panjang, setelah malam-malam penuh ketegangan, kekuasaan menuntut pembuktian. Pasukan digerakkan, formasi disusun, senjata diangkat dengan keyakinan yang dipaksakan. Hari itu dipilih untuk menunjukkan bahwa besi masih berkuasa, bahwa semua kegelisahan hanyalah bayangan dari pikiran yang lelah. Langkah pasukan mengguncang tanah, irama derap kaki menyatu dengan denting logam. Di wajah para prajurit, tersisa-sisa keberanian yang dikumpulkan dengan susah payah. Mereka berjalan bukan karena yakin, melainkan karena tidak ada pilihan lain. Perintah adalah perintah, dan besi harus berbicara. Benturan pertama terjadi tanpa gegap gempita. Tidak ada teriakan kemenangan. Tidak ada sorak perang. Serangan yang dilancarkan terasa hambar, seperti pukulan yang kehilangan tenaga sebelum mencapai sasaran. Senjata diayunkan, namun gerakannya kaku. Tubuh bergerak, tetapi pikiran tertinggal di belakang, dipenuhi keraguan. Beberapa prajurit mulai kehilangan koordinasi. Formasi yang selama ini rapi mulai renggang. Perintah diteriakan, tetapi terlambat. Ada jeda-jeda aneh. Momen singkat ketika tangan ragu untuk bergerak. Besi masih di tangan mereka, tetapi kepercayaan terhadapnya mulai runtuh. Di sisi lain,
Tidak ada perlawanan yang sepadan dengan skala serangan itu. Tidak ada hujan panah, tidak ada tembok yang runtuh. Justru itulah yang membuat kegagalan ini terasa ganjil. Senjata tidak patah, tetapi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Seolah kekuatan yang biasanya mengalir melalui besi telah diserap oleh sesuatu yang tak terlihat. Ketakutan menyebar cepat, bukan ketakutan terhadap musuh, melainkan terhadap diri sendiri. Prajurit mulai mempertanyakan refleks mereka. Mengapa tangan gemetar? Mengapa dada terasa sesak? Mengapa pikiran dipenuhi bayangan kegagalan? Sebelum apapun banner-banner terjadi, di kejauhan, orang-orang tanpa pedang tetap berada di tempat mereka. Tidak bergerak mendekat, tidak pula bersorak. Doa-doa mereka terus mengalir, tenang dan konsisten. Tidak ada perubahan dalam sikap mereka. Seakan apa yang terjadi memang sudah mereka sadari akan datang. Serangan itu akhirnya dihentikan, bukan karena kekalahan telak, melainkan karena kebingungan total. Para pemimpin memerintahkan mundur, mencoba menyelamatkan wibawa yang mulai retak. Mereka menyebutnya penyesuaian strategi, bukan kegagalan. Namun wajah-wajah di barisan pasukan tahu kebenarannya. Saat pasukan kembali ke perkemahan, suasana menjadi sunyi. Tidak ada pembicaraan tentang keberanian, tidak ada cerita heroik. Yang tersisa hanyalah rasa hampa. Besi yang dibanggakan tidak memberi jawaban. Senjata yang dipercaya tidak mampu mengusir ketakutan. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Api unggun menyala tanpa semangat. Beberapa prajurit menatap pedang mereka lama-lama, seolah baru pertama kali menyadari bahwa benda itu tidak selalu berarti kekuasaan. Ada batas yang tak pernah mereka akui sebelumnya. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, besi benar-benar gagal. Bukan karena kalah oleh senjata lain, melainkan karena kehilangan makna di hadapan sesuatu yang tidak bisa ditantang secara fisik. Sejarah bergerak melewati ambang baru. Jika besi saja bisa gagal, maka apalagi yang akan runtuh setelahnya. Kegagalan hari ke-6 meninggalkan bekas yang sulit dihapus. Pagi ke-7 datang tanpa semangat baru. Matahari terbit seperti biasa, tetapi cahaya terasa dingin dan jauh. Di perkemahan pasukan bergerak pelan, seolah setiap langkah membutuhkan pertimbangan. Tidak ada lagi wajah penuh keyakinan. Yang tersisa hanyalah kehotiation berlebihan. Ketakutan mulai berpindah dari satu orang ke orang lain. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Ia menyusup lewat tatapan mata, lewat jeda bicara yang terlalu panjang, lewat tangan yang gemetar saat menggenggam senjata. Tidak ada yang berteriak panik. Tidak ada yang melarikan diri. Justru itulah yang membuatnya berbahaya. Ketakutan ini tenang, tertata, dan menular. Percakapan kecil berubah arah. Jika sebelumnya mereka membahas strategi dan kemenangan, kini yang dibicarakan adalah kegagalan kemarin. Gerakan yang terlambat. Perintah yang tak dijalankan. Rasa ragu yang muncul tanpa sebab. Setiap orang mencoba menjelaskan dengan logika, namun tak satu pun penjelasan terasa cukup. Para pemimpin berusaha menutup celah. Mereka mengumpulkan pasukan, mengulang janji kemenangan, mengingatkan tentang kehormatan dan hukuman bagi yang goyah. Suara mereka lantang, tetapi tidak lagi bergema seperti dulu. Kata-kata kehilangan daya ketika berhadapan dengan pengalaman langsung yang tak bisa disangkal. Di sela barisan, beberapa prajurit mulai memandang ke arah lain. Ke arah orang-orang tanpa pedang yang tetap tenang. Mereka tidak mencari perlindungan di sana, tetapi tidak bisa mengabaikannya. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara mereka berdiri, cara mereka bernapas, cara mereka menghadapi hari, tanpa terlihat terbebani oleh kegagalan. Ketakutan semakin kuat saat malam mendekat. Api unggun dinyalakan lebih banyak, seolah cahaya bisa mengusir rasa gelap di dalam dada. Namun justru di terang itulah kegelisahan terlihat jelas. Bayangan bergerak liar, setiap suara terdengar berlipat ganda. Pikiran melayang pada kemungkinan terburuk. Beberapa prajurit kembali bermimpi buruk. Mereka terbangun dengan dada sesak, mendengar gema langkah yang tak ada. Ada yang mengaku merasa dipanggil oleh suara samar, ada pula yang merasa diawasi tanpa tahu oleh siapa. Cerita-cerita itu menyebar pelan, dari mulut ke mulut, memperkuat rasa bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang tak biasa. Di sudut sunyi, doa tetap berlangsung. Tidak berubah, tidak tergesa. Justru ketenangan itulah yang membuat perbedaan semakin mencolok. Di satu sisi pasukan bersenjata dipenuhi ketakutan. Di sisi lain, mereka yang tak membawa apa-apa terlihat mantap, seolah berpijak pada dasar yang tak terlihat. Para pemimpin mulai merasakan retakan yang lebih serius. Disiplin masih ada, tetapi semangatnya rapuh. Pasukan masih patuh,
tetapi kepatuhan itu kosong. Ketakutan telah menggeser motivasi. Mereka bertahan bukan untuk menang, melainkan untuk menghindari sesuatu yang tidak mereka pahami. Malam ketujuh berlalu dengan sunyi yang berat. Tidak ada serangan, tidak ada perintah baru, hanya penantian yang mencekik. Ketakutan kini bukan lagi bisikan individu, melainkan suasana kolektif yang mengisi udara perkemahan. Sejarah mencatat momen seperti ini sebagai awal keruntuhan yang tak terlihat, ketika pasukan masih berdiri utuh, tetapi jiwanya telah tergerus. Ketika ketakutan tidak lagi bisa disembunyikan, karena ia telah menjadi bagian dari keseharian. Dan di titik inilah, besi tidak hanya gagal melindungi, tetapi juga gagal menenangkan mereka yang menggenggamnya. Hari ke-8 tiba tanpa kejutan, namun justru itu yang membuatnya terasa menyesakkan. Tidak ada perintah baru, tidak ada pergerakan besar. Waktu seakan berjalan di tempat, memaksa setiap orang menghadapi pikirannya sendiri. Pasukan tetap berjaga, tetapi penjagaan itu kini terasa seperti kebiasaan kosong, bukan kesiapan menghadapi perang. Di tengah stagnasi itu, satu hal terus berlangsung tanpa henti. Doa, ia tidak pernah berhenti sejak malam pertama. Tidak menguat, tidak melemah, hanya berulang. Pagi, siang, dan malam. Dalam sunyi, dalam lelah, dalam ketakutan. Repetisi itu perlahan menciptakan tekanan yang tak kasat mata. Seperti tetesan air yang terus jatuh di titik yang sama. Orang-orang tanpa pedang semakin jarang terlihat bergerak. Mereka tetap di tempat mereka, seolah menjadi bagian dari lanskap. Wajah mereka tidak menunjukkan emosi berlebihan. Tidak ada rasa puas, tidak ada ketegangan yang mencolok. Justru ketenangan itulah yang membuat kehadiran mereka terasa berat bagi pasukan bersenjata. Beberapa prajurit mulai menghitung doa-doa itu dalam diam. Mereka tidak mendekat, tetapi mendengar. Mereka tidak ikut, tetapi merasakan. Ada irama tertentu dalam pengulangan itu, sebuah konsistensi yang sulit diabaikan. Setiap kali doa diulang, seolah ada sesuatu yang semakin ditegaskan, semakin dikukuhkan. Pikiran pasukan semakin terkuras. Ketakutan yang menular kini berubah menjadi kelelahan mental. Tidak ada ledakan emosi, hanya kehabisan tenaga batin. Mereka mulai merindukan pertempuran, bukan untuk menang, tetapi untuk mengakhiri penantian yang menyiksa. Diam telah menjadi musuh yang lebih berat daripada serangan. Para pemimpin mencoba memecah kebuntuan dengan rapat dan diskusi. Strategi kembali disusun, namun selalu berakhir pada kebuntuan yang sama. Tidak ada sasaran jelas, tidak ada musuh yang bisa ditunjuk dengan jari. Bagaimana menyerang sesuatu yang tidak terlihat? Bagaimana mematahkan sesuatu yang tidak bergerak? Malam kembali turun, dan doa kembali diulang. Kata demi kata meluncur dengan ritme yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada permintaan baru, tidak ada ancaman. Namun justru pengulangan itulah yang membuatnya terasa semakin kuat. Seolah dunia sedang dipaksa mendengar hal yang sama, lahi dan lahi, tanpa bisa menghindar. Beberapa prajurit mulai mengalami perubahan kecil namun nyata. Nafsu makan berkurang, konsentrasi melemah, mereka mudah tersinggung, mudah lelah. Senjata terasa semakin berat, bukan karena bobotnya, melainkan karena maknanya yang kian pudar. Besi masih ada, tetapi tidak lagi memberi rasa kendali. Di sisi lain, doa-doa itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Tidak ada kelelahan, tidak ada keraguan. Repetisi justru memperkuat niat, seolah setiap pengulangan mengikis lapisan terakhir dari keyakinan lama yang bertumpu pada kekerasan. Hari ke-8 berakhir tanpa peristiwa besar, namun dampaknya jauh lebih dalam. Sesuatu telah tertanam. Sebuah kesadaran baru mulai tumbuh di benak banyak orang. Meski belum berani diakui bahwa kekuatan yang dihadapi bukanlah gelombang sesaat, melainkan tekanan jangka panjang yang sabar dan tak kenal lelah. Sejarah bergerak perlahan menuju titik krusial. Doa yang terus diulang bukan lagi sekadar permohonan, melainkan sebuah proses. Dan ketika proses itu mencapai kedalaman tertentu, perubahan tidak lagi bisa dihindari. Tidak hari ini, mungkin tidak besok, tetapi arah telah ditetapkan, dan besi mulai tertinggal jauh di belakang. Hari ke-9 membawa perubahan yang sulit dijelaskan, namun mudah dirasakan. Udara terasa berat sejak pagi, seolah menekan dada setiap orang yang terjaga. Pasukan bangun dengan tubuh utuh, senjata lengkap, tetapi sesuatu di dalam diri mereka telah bergeser. Keberanian yang dulu menjadi pondasi kini mulai menunjukkan retakan halus. Perintah kembali turun, bukan untuk menyerang, melainkan untuk bersiap. Kata siap terdengar berulang, namun maknanya mengambang.
Bersiap menghadapi apa? Tidak ada musuh yang maju, tidak ada tembok yang runtuh. Yang ada hanyalah tekanan yang terus menumpuk hari demi hari tanpa bentuk yang jelas. Di barisan depan, prajurit berdiri tegak dengan pandangan kosong. Mereka mengikuti formasi karena kebiasaan, bukan keyakinan. Setiap langkah terasa seperti pengulangan tanpa tujuan. Keberanian yang biasanya muncul saat bahaya mendekat justru tak kunjung hadir. Karena bahaya itu sendiri tak pernah menampakkan wajahnya. Percakapan semakin jarang. Tatapan mata lebih banyak berbicara daripada kata-kata. Ada rasa malu untuk mengakui ketakutan. Namun lebih besar lagi, rasa lelah untuk terus berpura-pura kuat. Keberanian yang dipaksakan mulai terasa rapuh. Seperti dinding tua yang masih berdiri, namun sudah retak di banyak tempat. Beberapa prajurit mulai membuat jarak dari barisan utama. Bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk mencari ruang bernapas. Mereka duduk diam, menatap tanah, mencoba memahami apa yang sedang terjadi pada diri mereka sendiri. Tidak ada satupun yang berani menyebutkan kata takut, tetapi perasaan itu hadir di setiap helaan napas. Para pemimpin merasakan perubahan itu. Mereka melihat pasukan masih patuh, tetapi tidak lagi hidup. Perintah dijalankan, namun tanpa jiwa. Amarah mulai muncul, bercampur panik yang tersembunyi. Mereka menyadari bahwa kekuasaan tidak hanya bergantung pada senjata, tetapi juga pada keyakinan orang-orang yang menggunakannya. Sementara itu, doa terus berlangsung. Tidak lebih keras, tidak lebih lama. Tetap sama, seperti hari-hari sebelumnya. Namun kini, efeknya terasa semakin dekat. Seolah doa-doa itu tidak lagi bekerja dari kejauhan, melainkan menyentuh langsung ruang batin mereka yang selama ini bersandar pada keberanian palsu. Menjelang siang, beberapa prajurit mengalami kegagalan kecil yang memalukan. Senjata terjatuh tanpa sebab. Perintah sederhana, salah dipahami. Hal-hal sepele itu memperbesar rasa bahwa mereka sedang kehilangan kendali. Keberanian bukan lagi sesuatu yang bisa dipanggil sesuka hati. Malam tiba dengan cepat. Api unggun menyala, tetapi tidak mampu menghangatkan suasana. Keberanian yang dulu tumbuh dalam kebersamaan kini tergerus oleh kesunyian kolektif. Setiap orang tenggelam dalam pikirannya sendiri, menghadapi ketakutan yang tak bisa dibagi. Hari ke-9 berakhir tanpa satupun bentrokan. Namun dampaknya jelas. Keberanian tidak hancur sekaligus, ia retak, perlahan, hampir tak terdengar. Dan ketika keberanian mulai retak, kekuatan sebesar apapun kehilangan pijakan. Sejarah bergerak memasuki fase baru, bukan fase kekalahan fisik, melainkan keruntuhan mental. Di titik ini, besi masih di tangan, tetapi tangan yang menggenggamnya tidak lagi sepenuhnya percaya. Dan ketika kepercayaan goyah, runtuhnya hanya soal waktu. Hari ke-10 dimulai dengan kegelisahan yang tak lagi bisa disembunyikan. Sejak fajar, pasukan bersenjata berdiri berhadapan-hadapan dengan ruang kosong. Tidak ada musuh di depan mata, tidak ada panji lawan yang berkibar. Namun perintah tetap jelas, bersiap menghadapi ancaman. Ancaman yang tak seorang pun mampu menunjuk wujudnya. Senjata diangkat, diarahkan ke depan, lalu diturunkan kembali. Gerakan itu berulang tanpa makna. Tombak menunjuk angin, pedang mengiris udara. Setiap latihan terasa seperti sandiwara yang dipaksakan. Para prajurit mulai menyadari ironi yang menyesakan mereka dipersenjatai sepenuhnya. Namun tidak tahu kepada siapa kekuatan itu harus diarahkan. Ketegangan meningkat ketika beberapa unit melaporkan hal yang sama. Tidak ada perlawanan, tetapi tekanan terasa semakin kuat. Seolah ada medan lain yang sedang berlangsung, medan yang tidak membutuhkan garis depan, medan yang menyerang dari dalam, menguji ketahanan pikiran dan keyakinan. Para pemimpin mencoba memberi bentuk pada yang tak berbentuk. Mereka menyebutnya siasat musuh. Mereka menyalahkan kabar palsu dan bisikan yang menyebar. Namun kata-kata itu terdengar kosong. Tidak ada laporan yang bisa diverifikasi. Tidak ada bukti yang bisa ditangkap. Segalanya terasa seperti mengejar bayangan. Di barisan pasukan, kegelisahan berubah menjadi frustrasi. Prajurit yang terlatih untuk bertarung mulai merasa tak berguna. Keahlian mereka tidak terpakai. Keberanian mereka tidak diuji secara nyata. Yang tersisa hanyalah perasaan terjebak dalam situasi yang tidak bisa diselesaikan dengan cara apapun yang mereka kenal. Sementara itu, doa terus bergulir tanpa perubahan. Orang-orang tanpa pedang tidak mengubah posisi mereka, tidak mengubah nada, tidak mengubah ritme. Konsistensi itu kini terasa seperti dinding tak terlihat
yang menghalangi setiap upaya kekuasaan. Bukan dinding fisik, melainkan batas yang tak bisa ditembus dengan kekerasan. Beberapa prajurit mulai mengalami kebingungan yang lebih serius. Mereka salah mengenali perintah. Mereka bereaksi berlebihan terhadap suara kecil. Saraf mereka tegang, seolah selalu siap menghadapi serangan yang tak pernah datang. Tubuh siap, pikiran terkuras. Di tengah kebingungan itu, muncul kesadaran yang mengganggu bahwa senjata bukanlah jawaban untuk semua hal, bahwa ada bentuk perlawanan yang tidak bisa dihadapi dengan serangan balik. Kesadaran ini tidak datang sebagai pencerahan, melainkan sebagai ketakutan baru. Ketakutan akan ketidakmampuan. Malam hari, latihan dihentikan lebih awal. Tidak ada yang memprotes, tidak ada yang bertanya. Semua orang terlalu lelah untuk berpura-pura. Api unggun menyala rendah, seolah menyesuaikan diri dengan semangat yang meredup. Dalam keheningan itu, doa kembali terdengar. Samar, namun pasti. Hari ke-10 menutup babak penting. Untuk pertama kalinya, senjata benar-benar berhadapan dengan musuh yang tak terlihat. Dan dalam pertemuan itu, besi kehilangan arah. Tidak patah, tidak hancur, tetapi bingung. Tak tahu harus menyerang kemana. Sejarah mencatat momen seperti ini sebagai awal dari kejatuhan yang lebih besar. Ketika kekuatan tidak lagi tahu cara menggunakan dirinya sendiri. Ketika senjata menjadi simbol kebingungan, bukan dominasi. Dan ketika musuh yang tak terlihat mulai memegang kendali atas mereka yang terbiasa mengendalikan segalanya. Hari ke-11 dibuka dengan keheningan yang lebih tebal dari hari-hari sebelumnya. Tidak ada oba-oba yang jelas. Tidak pula keputusan besar. Pasukan bergerak seperti mesin yang dipaksa tetap hidup. Sementara pikiran mereka berjalan tertatih. Setiap rutinitas dilakukan dengan jarak emosional. Seolah jiwa mereka berada di tempat lain. Doa-doa yang terus diulang kini terasa berbeda. Bukan lagi latar sunyi yang mudah diabaikan, melainkan tekanan yang menyentuh langsung batin. Ia hadir tanpa suara keras, tanpa ancaman, namun menempel di pikiran. Para prajurit tidak lagi sekadar mendengar. Mereka merasakannya, seperti beban yang tak terlihat, namun nyata. Beberapa mulai menyadari perubahan pada diri mereka. Sulit berkonsentrasi, mudah tersulut emosi. Pikiran berputar pada pertanyaan yang sama tanpa jawaban. Mengapa ini terjadi? Mengapa ketakutan tidak pergi meski tidak ada serangan? Doa-doa itu seakan menjadi cermin, memantulkan kelemahan yang selama ini disembunyikan di balik baju besi. Para pemimpin merasakan tekanan yang lebih berat, bukan dari pasukan lawan, melainkan dari ketidakmampuan mereka mengendalikan keadaan. Setiap keputusan terasa salah, setiap perintah terasa terlambat. Mereka mulai meragukan naluri sendiri. Sesuatu yang sebelumnya tak pernah terjadi. Kekuasaan yang biasa memberi kepastian, kini justru menambah beban. Di barisan prajurit, efeknya semakin nyata. Beberapa mulai menarik diri dari interaksi. Mereka duduk diam lebih lama, menatap kosong. Yang lain menjadi terlalu waspada, bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil. Doa yang tak terlihat itu bekerja pelan, mengikis ketahanan mental satu persatu. Orang-orang tanpa pedang tetap konsisten. Mereka tidak menambah intensitas, tidak mengubah ritme. Justru ketidakberubahan itulah yang memberi tekanan. Seolah doa-doa itu berkata bahwa waktu berpihak pada mereka yang sabar, bahwa perubahan tidak perlu dipaksa untuk terjadi. Siang hari terasa panjang, matahari seakan enggan bergerak. Pasukan berlatih tanpa semangat, hanya untuk menjaga bentuk. Tidak ada sorakan, tidak ada tantangan, setiap gerakan terasa kosong. Senjata di tangan tidak lagi menjadi perpanjangan kehendak, melainkan pengingat akan kebuntuan. Beberapa prajurit mulai mengalami gejala yang lebih dalam. Mimpi buruk yang sama berulang. Perasaan bersalah muncul tanpa sebab yang jelas. Ada yang merasa seolah sedang diuji, meski tak tahu oleh siapa. Doa-doa itu tidak menyerang tubuh, tetapi menekan ruang batin, tempat paling rapuh yang jarang dilatih untuk bertahan. Malam turun dengan cepat. Api unggun menyala redup. Tidak ada cerita untuk dibagi. Tidak ada tawa untuk menutupi kecemasan. Dalam keheningan itu, doa kembali terdengar. Tidak lebih keras, tidak lebih lama. Namun kini, ia menjadi pusat dari segala kegelisahan. Setiap pengulangan menambah berat yang sudah menumpuk. Hari ke-11 berakhir dengan kesadaran yang pahit, bahwa doa bukan hanya permohonan, tetapi juga tekanan psikologis yang mampu melumpuhkan tanpa satu serangan pun. Ia bekerja di wilayah yang tidak dijaga oleh senjata, wilayah yang selama ini dianggap aman. Sejarah bergerak semakin dekat ke titik genting, ketika kekuatan fisik masih utuh, tetapi mental mulai runtuh.
Dan di saat doa menjadi tekanan, bukan sekadar harapan, kekuasaan, menghadapi musuh yang paling sulit dirinya sendiri. Hari ke-12 datang dengan kelelahan yang tak lagi bisa disembunyikan. Waktu seolah menumpuk di atas bahu setiap orang. Pasukan masih lengkap, senjata masih utuh, namun suasana telah berubah drastis. Tidak ada lagi rasa menunggu dengan sabar. Yang tersisa hanyalah ketegangan yang mendekati batasnya. Perintah masih dikeluarkan, tetapi kini sering diabaikan dalam diam. Bukan karena pembangkangan terbuka, melainkan karena pikiran yang tak lagi sanggup merespons dengan cepat. Prajurit mendengar, namun tidak sepenuhnya hadir. Mereka bergerak secara mekanis, seperti tubuh yang kehilangan arah dari jiwanya. Di antara barisan, mulai muncul kesalahan-kesalahan fatal. Formasi tidak rapi. Penjagaan lengah, bukan karena keberanian yang menurun, melainkan karena fokus yang terpecah. Ketakutan yang terus ditekan, kini menuntut jalan keluar. Ia berubah menjadi kelelahan akut yang menggerogoti disiplin. Para pemimpin menghadapi tekanan terbesar sepanjang kepemimpinan mereka. Otoritas masih ada di atas kertas, tetapi pengaruhnya memudar. Setiap rapat berakhir tanpa keputusan tegas. Setiap strategi terdengar lemah, bahkan sebelum dijalankan. Mereka berada di persimpangan yang berbahaya, terjebak antara mempertahankan wibawa dan menghadapi kenyataan. Beberapa suara mulai berani mengusulkan hal-hal yang sebelumnya tabu, mundur sementara, menunda operasi, menghindari benturan langsung. Usulan-usulan itu segera ditekan, namun benihnya telah tertanam. Untuk pertama kalinya, kemungkinan runtuhnya kekuasaan dibicarakan. Meski hanya dalam bisikan, doa-doa tetap mengalir. Dan kini, terasa semakin dekat. Tidak lagi seperti tekanan dari kejauhan, melainkan seperti ruang yang menyempit. Banyak prajurit merasa tidak punya tempat untuk lari. Senjata tidak memberi perlindungan. Perintah tidak memberi kepastian. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa mereka berada di titik yang rapuh. Malam hari menjadi saat paling berat. Beberapa prajurit mengalami kepanikan mendadak. Nafas pendek, dada sesak, pikiran kacau. Tidak ada musuh yang menyerang. Namun tubuh bereaksi seolah bahaya sudah di ambang pintu. Keadaan ini menyebar cepat, memaksa para pemimpin bertindak tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Di tengah kekacauan batin itu, orang-orang tanpa pedang tetap bertahan dalam kesunyian mereka. Tidak mendekat, tidak mengklaim apapun, doa-doa mereka tidak berubah. Justru ketenangan itulah yang memperjelas kontras. Di satu sisi, kekuasaan hampir runtuh oleh kebingungan. Di sisi lain, keyakinan berdiri tanpa goyah. Beberapa prajurit mulai mempertanyakan segalanya. Mengapa mereka berada di sana? Mengapa kekuatan yang mereka andalkan tidak lagi bekerja? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan sebagai pemberontakan, melainkan sebagai refleksi pahit yang tak terelakkan. Hari ke-12 berakhir dengan rasa hampir runtuh. Belum ada kekalahan resmi. Belum ada pengakuan kegagalan, namun struktur yang menopang kekuasaan telah retak di banyak tempat. Sedikit dorongan lagi, dan segalanya bisa jatuh. Sejarah sering bergerak melalui momen seperti ini, bukan lewat ledakan besar, melainkan lewat kelelahan yang menumpuk. Saat sistem masih berdiri, tetapi tidak lagi dipercaya. Dan di titik hampir runtuh inilah, arah peristiwa akan segera berubah entah menuju kehancuran, atau menuju sesuatu yang sama sekali berbeda. Hari ke-13 datang tanpa suara kemenangan, tanpa tanda kebangkitan. Fajar menyingsing pelan, menyinari wajah-wajah yang letih dan mata yang kehilangan kilau. Kekuasaan masih berdiri secara fisik, tetapi keangkuhannya mulai runtuh dari dalam. Sesuatu telah berubah, dan kali ini tak bisa lagi disangkal. Para pemimpin terbangun dengan perasaan asing. Tidak ada amarah yang menyala, tidak ada keyakinan yang mengeras. Yang muncul justru kesunyian panjang, penuh pertanyaan yang selama ini ditekan. Mereka menyadari bahwa suara mereka tak lagi ditakuti seperti dulu. Perintah masih ditaati, tetapi tanpa rasa hormat yang hidup. Hanya kebiasaan kosong. Di hadapan para prajurit, sikap para pemegang kekuasaan mulai melunak. Nada suara turun. Gestur tak lagi tegas. Keangkuhan yang dulu menjadi pelindung, kini berubah menjadi beban. Mereka mulai berhitung. Bukan soal strategi perang, melainkan soal berapa lama keadaan ini bisa dipertahankan sebelum segalanya runtuh. Pasukan merasakan perubahan itu dengan cepat. Ketika pemimpin goyah, barisan ikut melemah. Tidak ada lagi sosok yang bisa dijadikan sandaran keyakinan. Beberapa prajurit mulai berani mengangkat kepala, menatap sekeliling dengan kesadaran baru. Mereka melihat kenyataan
yang selama ini tertutup oleh disiplin dan ketakutan. Di sudut sunyi, doa-doa terus berlanjut. Tidak ada perayaan. Tidak ada tanda kemenangan. Orang-orang tanpa pedang tetap berada di posisi mereka, seolah tidak terpengaruh oleh runtuhnya keangkuhan di seberang. Justru, ketenangan itulah yang terasa paling menekan. Seakan doa-doa itu tidak bertujuan menjatuhkan, melainkan memaksa setiap orang menghadapi dirinya sendiri. Beberapa pemimpin mulai menarik diri dari keramaian. Mereka duduk sendirian lebih lama. Tatapan kosong menandakan pergulatan batin yang tak mudah diselesaikan. Untuk pertama kalinya, muncul kesadaran pahit bahwa kekuasaan mereka tidak absolut, bahwa ada batas yang tak bisa ditembus oleh ancaman dan kekerasan. Di tengah hari, keputusan-keputusan kecil mulai diambil. Penjagaan dilonggarkan. Nada perintah diubah. Tidak diumumkan sebagai penyerahan, tetapi sebagai penyesuaian. Namun bagi mereka yang peka, perubahan itu jelas. Keangkuhan telah dipaksa menunduk, meski belum berlutut sepenuhnya. Para prajurit merespons dengan kelegaan yang tertahan. Tidak ada sorak, tidak ada rasa menang. Yang ada hanyalah napas panjang, seolah beban di dada sedikit terangkat. Beberapa dari mereka mulai berani mengakui kelelahan, sesuatu yang sebelumnya dianggap kelemahan fatal. Malam hari datang dengan suasana berbeda, tidak lagi mencekam, tetapi juga belum damai. Api unggun menyala, lebih stabil. Percakapan mulai muncul, meski singkat dan hati-hati. Doa kembali terdengar, tetap dengan ritme yang sama, namun kini terasa seperti penjaga batas, bukan tekanan semata. Hari ke-13 menandai momen penting, bukan akhir dari konflik, tetapi awal dari perubahan sikap. Keangkuhan yang selama ini menutup mata, kini dipaksa melihat kenyataan. Kekuasaan belum jatuh, tetapi telah berlutut dalam kesadaran bahwa ia tidak lagi memegang kendali penuh. Sejarah sering berbelok di titik-titik seperti ini. Saat kekuatan tidak dihancurkan, melainkan disadarkan. Saat keangkuhan tidak dipatahkan dengan kekerasan, tetapi dipaksa tunduk oleh kesunyian yang konsisten. Dan dari sinilah, jalan menuju hasil akhir mulai terbuka, perlahan namun tak terelakkan. Hari ke-14 datang tanpa gemuruh. Tidak ada genderang perang. Tidak ada barisan maju. Udara pagi terasa lebih ringan, seolah tekanan yang lama menindih perlahan terangkat. Pasukan masih berjaga, tetapi sikap mereka berubah. Senjata tetap di tangan, namun tidak lagi digenggam dengan ketegangan yang sama. Sesuatu telah bergeser secara mendasar. Keputusan-keputusan kecil yang diambil sehari sebelumnya mulai menunjukkan dampaknya. Penjagaan yang lebih longgar membuat perkemahan bernapas. Perintah tidak lagi bernada ancaman, melainkan permintaan. Para pemimpin berbicara lebih sedikit, mendengar lebih banyak. Kekuasaan tidak runtuh, tetapi kehilangan wajah kerasnya. Di barisan prajurit, perubahan terasa nyata. Bahu-bahu yang selama ini kaku mulai rileks. Tatapan mata tidak lagi selalu mencari bahaya. Tidak ada sorak kemenangan, tetapi ada rasa lega yang menyebar diam-diam. Mereka menyadari sesuatu yang jarang diakui dalam perang, bahwa tidak semua kemenangan datang melalui pertumpahan darah. Doa-doa tetap berlangsung, namun kini terasa berbeda. Bukan lagi tekanan yang menghimpit, melainkan penyangga yang menahan agar segalanya tidak kembali ke jurang lama. Orang-orang tanpa pedang tidak berubah sikap. Mereka tidak mendekat untuk mengklaim hasil, tidak pula menghilang. Mereka tetap berada di tempatnya, seolah memastikan keseimbangan baru tidak goyah. Siang hari berjalan tenang. Tidak ada pergerakan pasukan, tidak ada latihan besar. Para prajurit menghabiskan waktu dengan tugas-tugas ringan, memperbaiki peralatan, membersihkan area. Hal-hal yang sebelumnya terasa sepele, namun kini memberi rasa normal. Keheningan yang dulu mencekik, kini berubah menjadi ruang pemulihan. Beberapa pemimpin mulai melakukan hal yang tak pernah mereka lakukan sebelumnya, mengakui keterbatasan. Tidak di depan umum, tidak dengan pernyataan resmi, tetapi dalam percakapan tertutup yang jujur. Mereka memahami bahwa kekuasaan yang bertahan adalah kekuasaan yang tahu kapan harus menahan diri. Sore menjelang dengan langit yang cerah. Awan bergerak perlahan, tanpa ancaman. Pasukan berkumpul tanpa ketegangan. Berbagi makanan, berbagi cerita pendek. Seolah mencoba mengingat kembali kehidupan di luar konflik. Tidak ada rasa menang atas musuh, karena tidak ada musuh yang jatuh. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa bahaya telah dilewati tanpa luka fisik. Malam hari datang dengan suasana yang hampir damai. Api unggun menyala stabil. Doa kembali terdengar. Namun kali ini seperti penutup hari, bukan seruan darurat. Kata-kata yang diulang tidak berubah,
tetapi maknanya terasa lebih ringan, seolah doa-doa itu kini menjaga hasil yang telah tercapai, bukan lagi mendorong perubahan. Hari ke-14 menandai kemenangan yang sunyi, tidak tercatat sebagai pertempuran besar, tidak dikenang sebagai hari darah dan api. Namun, dampaknya nyata. Sebuah kekuatan yang lama berkuasa, belajar mundur tanpa dipermalukan. Sebuah keyakinan membuktikan pengaruhnya tanpa menuntut korban. Sejarah jarang menyoroti kemenangan semacam ini. Ia terlalu sunyi untuk dirayakan, terlalu halus untuk dipahat dalam monumen. Namun justru di sanalah nilainya. Kemenangan tanpa darah menunjukkan bahwa perubahan terbesar tidak selalu lahir dari kehancuran, melainkan dari kesadaran. Dan meski ketegangan telah mereda, perjalanan belum selesai. Keseimbangan baru ini masih rapuh, membutuhkan penjagaan yang berbeda. Sejarah terus bergerak, membawa serta pelajaran bahwa kadang yang paling mematikan bukanlah senjata melainkan doa yang tak pernah berhenti bekerja. Hari ke-15 hadir dengan suasana yang nyaris asing. Tidak ada lagi kesiagaan berlebihan. Tidak ada lagi teriakan perintah yang memantul di udara. Pasukan masih berada di tempatnya. Namun energi yang mengalir di antara mereka berubah total. Senjata tidak lagi menjadi pusat perhatian. Ia ada, tetapi tidak lagi mendominasi pikiran. Beberapa prajurit mulai menurunkan senjata mereka secara simbolis. Tidak diperintahkan, tidak diumumkan. Hanya gerakan kecil yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Pedang diletakkan di sisi tenda. Tombak disandarkan ke tanah, bukan sebagai tanda menyerah, melainkan sebagai pengakuan bahwa ancaman telah bergeser dari ranah fisik. Para pemimpin menyaksikan perubahan itu tanpa kemarahan, bahkan tanpa keberatan. Mereka memahami bahwa memaksakan simbol kekuasaan di titik ini justru akan merusak keseimbangan yang baru terbentuk. Untuk pertama kalinya, mereka membiarkan keadaan berjalan tanpa intervensi keras. Keyakinan yang selama ini dipinggirkan kini mulai mendapat ruang, bukan sebagai doktrin baru, melainkan sebagai fondasi batin yang selama ini hilang. Prajurit yang terbiasa mengandalkan kekuatan luar mulai mengenal kekuatan dalam diri, sebuah ketenangan yang tidak datang dari kemenangan, melainkan dari pelepasan. Doa-doa tetap terdengar, namun kini bercampur dengan keheningan yang damai. Tidak lagi menekan, tidak lagi menguji, ia hadir sebagai peneguh arah. Orang-orang tanpa pedang tidak berubah sikap, namun kehadiran mereka kini terasa lebih menyatu dengan suasana sekitar. Tidak ada jarak yang mencolok antara mereka dan pasukan bersenjata. Siang hari dipenuhi dengan aktivitas sederhana, perbaikan kecil, pembersihan area, percakapan ringan yang sebelumnya mustahil terjadi. Beberapa prajurit mulai berbagi cerita tentang rumah, tentang kehidupan sebelum konflik. Hal-hal yang lama terkubur oleh kewaspadaan dan ketegangan kini muncul kembali ke permukaan. Para pemimpin mengambil waktu untuk merenung. Mereka menyadari bahwa kekuasaan yang bertahan bukanlah kekuasaan yang terus menekan, melainkan yang mampu beradaptasi. Menurunkan senjata bukan berarti kehilangan wibawa. Justru di sanalah wibawa baru terbentuk dari kebijaksanaan, bukan ketakutan. Malam datang dengan suasana yang hampir hening sepenuhnya. Api unggun menyala kecil, cukup untuk memberi cahaya tanpa menciptakan bayangan berlebihan. Doa kembali mengalir, namun kini terdengar seperti aliran sungai yang tenang, tidak memaksa, tidak menuntut, hanya mengalir. Hari ke-15 menandai perubahan paling simbolis sepanjang perjalanan ini. Senjata yang selama ini diagungkan, kini tidak lagi berada di pusat panggung. Keyakinan, yang dulu dianggap lemah, justru menjadi penyangga utama kestabilan. Bukan karena ia lebih keras, melainkan karena ia lebih tahan lama. Sejarah sering mengingat hari-hari perang dan kehancuran, namun jarang ia mencatat hari ketika manusia memilih menahan diri. Hari ketika kekuatan fisik diturunkan tanpa paksaan. Hari ketika keyakinan ditinggikan bukan untuk menguasai, tetapi untuk menyeimbangkan. Dan meski senjata telah diturunkan, perjalanan belum benar-benar usai. Keseimbangan baru ini masih membutuhkan waktu untuk mengakar. Sejarah terus bergerak, membawa serta pertanyaan penting: apakah manusia akan mengingat pelajaran ini, atau kembali mengangkat senjata saat lupa bahwa ada kekuatan lain yang jauh lebih dalam dan bertahan lebih lama. Hari ke-16 tiba tanpa tanda penutup yang jelas. Tidak ada deklarasi akhir, tidak ada perayaan besar. Justru ketidakjelasan itulah yang menandai bahwa peristiwa ini tidak benar-benar selesai. Pagi datang dengan sunyi yang tenang, seolah dunia sedang memberi ruang bagi sesuatu yang lebih dalam untuk menetap. Perkemahan perlahan
berubah bentuk. Pasukan tidak lagi berjaga dengan formasi kaku. Senjata tetap ada, tetapi lebih sering dibiarkan diam. Kehadiran mereka tidak lagi mendefinisikan kekuasaan. Yang terasa justru suasana waspada yang sehat. Bukan ketakutan, bukan agresi. Sebuah keseimbangan baru mulai tumbuh, rapuh, namun nyata. Para pemimpin kini bergerak dengan kehati-hatian yang berbeda. Bukan karena ancaman, melainkan karena kesadaran. Mereka telah melihat bagaimana kekuasaan bisa goyah tanpa satu serangan pun. Bagaimana keangkuhan bisa runtuh oleh kesunyian yang konsisten. Pengalaman itu meninggalkan bekas yang tidak mudah dihapus. Orang-orang tanpa pedang mulai berpencar. Tidak meninggalkan jejak dramatis. Tidak membawa pesan kemenangan. Mereka pergi seperti mereka datang tenang, nyaris tak terlihat. Namun pengaruh mereka tertinggal. Bukan sebagai kenangan fisik, melainkan sebagai perubahan cara berpikir yang sulit dijelaskan, namun dirasakan. Doa-doa tidak berhenti. Ia hanya berpindah tempat. Dari sudut-sudut sunyi perkemahan menuju ruang-ruang batin mereka yang pernah meremehkannya. Ia tidak lagi menjadi alat tekanan, melainkan penanda bahwa ada kekuatan yang terus bekerja di luar sorotan sejarah resmi. Beberapa prajurit membawa pulang lebih dari sekadar pengalaman perang. Mereka membawa pertanyaan tentang keberanian, tentang kekuasaan, tentang apa yang benar-benar membuat seseorang kuat. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu menemukan jawaban, tetapi terus hidup, berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Waktu berjalan. Peristiwa ini mulai memudar dari ingatan kolektif sebagai rangkaian hari yang ganjil, tanpa pertempuran besar, tanpa kemenangan yang bisa dipamerkan. Namun justru disitulah kekuatannya bertahan. Ia tidak terkunci dalam tanggal atau monumen. Ia hidup dalam cara orang mengambil keputusan saat berhadapan dengan konflik. Sejarah sering mencatat suara dentuman dan nama pemenang. Tetapi ada arus lain yang bergerak di bawah permukaan. Arus sunyi yang dibentuk oleh keyakinan, oleh keteguhan, oleh doa yang diulang tanpa tuntutan. Arus inilah yang perlahan membentuk arah peradaban. Meski jarang diakui, hari ke-16 tidak menutup cerita. Ia justru membukanya ke ruang yang lebih luas, ke masa depan yang akan kembali diuji oleh senjata, oleh kekuasaan, oleh keangkuhan yang selalu muncul dalam wajah baru. Pertanyaannya bukan apakah konflik akan kembali terjadi, tetapi bagaimana manusia akan menghadapinya. Doa telah membuktikan dirinya bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai kekuatan yang mampu mengubah arah tanpa menghancurkan. Ia tidak menggantikan sejarah, tetapi menyusup ke dalamnya, memengaruhi jalannya dari balik layar. Dan disitulah kisah ini berakhir. Namun juga berlanjut, karena selama manusia masih percaya bahwa kekuatan hanya lahir dari besi dan darah, doa akan terus hadir sebagai pengingat. Sunyi, sabar, dan mematikan dalam caranya sendiri. Sejarah tidak pernah berhenti bergerak. Ia hanya berganti wajah. Dan di setiap pergantian itu, doa tetap berjalan bersamanya, tidak selalu terlihat, tidak selalu diakui, tetapi selalu ada.